Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Happy Sunday anak-anak Miss. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Seperti Palungan. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita ulang sekali lagi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan penyertaan Bapak kepada kami hingga kami Tuhan Yesus tetap bisa Tuhan beribadah walau di rumah kami masing-masing ya Bapak. Hadirlah Engkau ya Bapak di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Oke anak-anak Miss, semua yang masih semangat, ayo kita bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan dengan lagu Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare
semuanya masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan lagu Yesus Terang Dunia. Sambil bertepuk tangan ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini kau jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Kita ulang sekali lagi. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini kau jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Oke anak-anak Miss, semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita mengangkat lagu pujian Tuhan mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulang sekali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja Galilea. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar.
Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Kamu keturunan ular beludak, Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Oke, kita sudah menyaksikan kisah dan pesan Yohanes Pembaptis. Jelas bukan bahwa Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan bagaimana cara umat Tuhan hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, terutama kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, melalui cerita kehidupan Yohanes Pembaptis, anak-anak sekolah minggu perlu tahu bahwa Allah pun ingin agar kita hidup tanpa dosa, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kita manusia. Anak-anak Bu Pendeta yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ingin agar kita berhenti melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat.
kita memang tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yakni membaptis orang dengan air. Karena itu sudah ditugaskan kepada seorang hamba Tuhan atau pendeta. Tetapi anak-anak sekolah minggu bisa melakukan pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Pesan apa itu? Yohanes menyampaikan pesan untuk tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan teman-teman, adik, saudara, atau kakak, abang untuk menjadi anak yang baik. Jangan pernah bosan ya sayang ya untuk mengingatkan teman-teman kita untuk tetap menjadi anak-anak yang baik. Tidak pernah bosan mengajak teman-teman, abang, kakak, adik, bahkan mama, papa untuk tidak malas memuji Tuhan. Juga harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Yohanes berkata bahwa Tuhan menginginkan orang-orang yang mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus harus terlebih dahulu meninggalkan semua hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan berkenan datang dan menyambut kita. Inilah pesan Yohanes Pembaptis kepada kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yohanes. Jadi marilah anak-anak Tuhan Yesus yang terkasih, berbuatlah baik, tinggalkan semua hal-hal yang jahat, perkataan kotor, suka marah, dan yang lain-lain sebagainya, supaya Tuhan berkenan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berkenan dan mengubah kami menjadi anak-anak yang baik, terutama di saat kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kami berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-23. Mari kita bersama-sama membacanya dan untuk dihafal minggu depan. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Amin. Sampai jumpa. Oke anak-anak Miss, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Beri persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi hanya dekat kasih-Mu Bapa.
anak-anak Miss, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa